Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam video kali ini kita akan menyimak kisah cinta yang penuh pelajaran tentang Abu Al-Ash bin Ar-Rabi, suami Zainab binti Muhammad. Sosok yang jujur, amanah, dan akhirnya masuk Islam setelah melewati ujian berat. Abu Al-Ash adalah menantu Nabi menikahi Zainab, putri sulung Rasulullah dari Khadijah. Mereka saling mencintai dengan tulus. Abu Al-Ash dikenal sebagai pedagang kaya raya, amanah, dan dihormati di Makkah. Meskipun Zainab lebih dahulu masuk Islam, Abu Al-Ash masih dalam kemusyrikan. Namun keduanya tetap saling menjaga cinta dan kehormatan. Saat Perang Badar, Abu Al-Ash ikut di pihak Quraisy dan tertawan oleh kaum muslimin. Zainab ingin menebus suaminya dan ia mengirim kalung peninggalan ibunya, Khadijah, sebagai tebusan. Ketika Rasulullah melihat kalung itu, beliau teringat Khadijah dan meneteskan air mata. Beliau lalu berkata kepada para sahabat, "Jika kalian ridha, lepaskanlah menantu ini demi Zainab dan kembalikan kalungnya." Para sahabat pun setuju. Abu Al-Ash pun dibebaskan dan kalung itu dikembalikan kepada Zainab. Bertahun-tahun kemudian Abu Al-Ash kembali diuji. Dalam perjalanan dagang menuju Syam, kafilahnya disergap oleh syariah kaum muslimin di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah. Harta kafilah dikuasai, namun Abu Al-Ash berhasil lolos dan bersembunyi di rumah Zainab di Madinah. Pagi harinya, Zainab menyatakan perlindungan untuk suaminya di hadapan kaum muslimin. Rasulullah pun menghormati hal itu dan meminta para sahabat mengembalikan hartanya. Saat kembali ke Makkah, Abu Al-Ash membagikan semua harta titipan Quraisy tanpa mengurangi sedikit pun. Setelah semua amanah tersampaikan, ia berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Ia menegaskan bahwa satu-satunya hal yang menahannya masuk Islam lebih awal adalah kekhawatiran orang Quraisy menuduhnya memakan harta titipan. Dengan kejujuran dan amanah inilah Abu Al-Ash akhirnya berhijrah ke Madinah sebagai seorang Muslim, dan Rasulullah menyambutnya dengan penuh kasih. Abu Al-Ash wafat pada masa kekhalifahan Abu Bakar tahun 12 Hijriah. Rasulullah pernah bersabda tentang dirinya, "Abu Al-Ash berkata kepadaku dan ia membenarkanku. Ia berjanji kepadaku dan ia menepati janjinya." Dari kisah ini ada beberapa ibrah besar. Pertama, amanah adalah sifat mulia yang menjadikan seseorang dihormati, bahkan oleh musuh. Kedua, cinta sejati tetap terjaga meski berbeda keyakinan, selama dilandasi kesetiaan dan kehormatan. Ketiga, pemimpin harus adil. Tidak boleh mengambil hak seseorang tanpa kerelaan, meski orang itu musyrik. Keempat, hidayah adalah milik Allah, dan ia memberi petunjuk kepada siapapun yang dijaga hatinya dengan kebenaran. Saudara-saudaraku, kisah Abu Al-Ash bin Ar-Rabi adalah kisah tentang cinta, amanah, dan hidayah. Ia bukan hanya menantu Rasulullah, tetapi juga teladan bagi kita tentang kejujuran dan menepati janji. Semoga kita bisa meneladani sifatnya, menjaga amanah, dan selalu menepati janji, agar Allah juga menjaga kita dengan rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.